salmon. Karena sudah nggak bertulang, menyantap ayam boneless nggak pakai ribet deh. Bahkan bisa kita bikin jadi berbagai jenis makanan. Kayak sandwich isi daging ayam ini. Tinggal digoreng, terus kita susun deh. Selain kaya akan protein, daging ayam ternyata bisa menjadi obat antidepresan alami. Kandungan asam aminonya bisa meningkatkan kadar serotonin di otak. Jadi bisa melepas stres dan bikin mood kita jadi bagus. Ini dia nih bagian ayam yang jadi favorit Unyil. Iya, ceker ayam. Nah, biar makin praktis, ceker ayam siap santap kayak gini bisa menjadi pilihan nih. Tinggal buka kalengnya, ceker ayam bercita rasa tradisional Jogja siap disantap. Namanya oseng mercon ceker Bu Narti. Disebut mercon karena masakan ini terkenal super pedas. Wah, seru nih kayaknya. Yuk, langsung kita mulai masaknya. Usaha oseng mercon yang sudah dimulai dari tahun 1960 ini bisa memproduksi sekitar 30 kg ceker ayam setiap harinya. Kalau sudah bersih, sekarang tinggal kita kukus nih selama 30 menit. Biar daging ceker lebih empuk dan bisa menyerap bumbu dengan sempurna. Nah, sambil menunggu selesai ngukus, sekarang kita siapkan bumbu oseng merconnya ya. Bahan-bahannya cukup sederhana kok. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah. Kita potong-potong semua deh. Butuh lebih dari 25 kg cabai rawit merah untuk setiap kali masak. Waktunya tumis-tumis. Masukkan bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit merahnya. Buat menghilangkan bau amis dari ceker, sekarang kita masukkan daun salam, lengkuas, dan jahe. Terakhir, tinggal kita masukkan deh gula jawa dan garamnya. Lalu kita tumis sampai matang. Sekarang kita campurkan sama bumbu oseng merconnya. Kita masukkan pelan-pelan ya, sambil diaduk-aduk sampai semua merata selama kurang lebih 20 menit. Wih, sudah matang nih. Kita bisa mulai proses pengalengannya. Pertama kita mulai dengan proses filling atau memasukkan oseng merconnya ke dalam kaleng. Masing-masing 300 gram ya, atau sekitar 7-8 buah ceker. Nah, sekarang kaleng yang sudah terisi, kita sterilkan nih dengan cara dikukus selama 45 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah dikukus, kaleng-kaleng ini sudah siap ditutup nih. Dalam satu hari, 300-500 oseng mercon dikalengkan setiap harinya. Nah, tinggal masuk proses sterilisasi akhir nih. Pada tahap ini, oseng mercon kalengannya akan dipanaskan dengan suhu 130 derajat Celcius dalam waktu 45 menit. Kalau prosesnya selesai, oseng merconnya bisa awet hingga 1 tahun loh. Meskipun pedas, cabai punya manfaat yang baik kok untuk tubuh. Selain kandungan vitamin C-nya yang lebih tinggi daripada jeruk, cabai juga punya kandungan antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Kalau cekernya sih nggak usah ditanyain ya. Ada kandungan kolagen yang baik untuk kesehatan kulit dan tulang. Selain itu, ceker ayam juga kaya akan mineral yang bisa membantu kelancaran sirkulasi darah kita. Aduh, jangan-jangan dinosaurus lagi nih ya. Iya, Po. Coba ya, Unyil tangkap. Ayo, siapa nih? Aku aja. Apa-apaan Aku, sih ini? Gabus, Oga. Nggak tahu orang Mau lagi bikin aja latihan jantungan apa acting gimana apa? sih? Tuh kan, bener Po. Mana ada dinosaurus nggak ada rambutnya. Terus tangannya kayak ceker ayam gini lagi. Tahu nih si Oga. Ada tuna bumbu balado yang enak banget.
Perpaduan ikan tuna hasil perairan Indonesia dengan bumbu balado khas Minangkabau. Ikan tuna memang berlimpah di perairan Indonesia. Tidak heran deh kalau Indonesia menjadi penghasil tuna terbesar se-ASEAN loh. Mantap! Yuk, sortir ikan berdasarkan ukurannya ya. Mulai dari ukuran di bawah 1 kg sampai 2 kg. Penyortiran ini untuk menentukan waktu pemasakan. Lalu bersihkan ikan dengan membuang isi perutnya. Harus bersih ya, karena isi perut ikan terasa pahit bila termakan. Ikan laut seperti tuna merupakan sumber vitamin D loh. 3 ons tuna bisa untuk mencukupi 75% kebutuhan vitamin D setiap harinya. Sip, sekarang lanjut ke tahap pemasakan. Untuk ukuran ikan di bawah 1 kg, masak selama 20 menit. Suhunya berkisar antara 95 sampai 98 derajat Celcius. Cara memasaknya dengan mengukus. Oke, ikannya sudah matang nih. Sekarang kita buang bagian kulit dan durinya, karena hanya butuh daging ikannya saja. Oh iya, agar memenuhi standar kualitas yang baik, daging ikan yang berwarna kehitaman harus dibuang ya. Setiap hari, pabrik yang berlokasi di kawasan industri Medan, Sumatera Utara ini bisa mengolah 4,5 ton tuna loh. Wah, banyak banget ya. Oke deh, sekarang kita siapkan bumbu baladonya. Bumbu balado merupakan bumbu khas dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Bumbu balado punya cita rasa yang khas pedas. Lihat saja tuh cabai merah yang digunakan. Selain cabai merah, ada bawang putih, bawang merah, dan seledri. Tumis bumbu sampai tercium harum. Baru deh, masukkan potongan tunanya. Aduk-aduk sampai bumbu balado meresap. Rasanya lama banget. Lanjut yuk ke tahap pengisian tuna balado ke dalam kaleng. Isi sekitar 110 gram tuna balado ke setiap kalengnya. Oh iya, pengalengan ini menjadi salah satu cara pengawetan makanan loh. Pengalengan ikan ternyata sudah ada sejak tahun 1819 di Amerika Serikat. Nah, jangan lupa beri minyak kedelai ya. Minyak kedelai akan membuat tekstur ikan tuna lebih lembut dan rasanya lebih gurih. Selain itu membuat produk jadi siap santap. Lanjut masuk ke mesin exhaust box agar kaleng menjadi kedap udara. Uap panas inilah yang akan mengeluarkan udara dalam kaleng. Nah, mesin Simmerland ini akan mengunci makanan supaya rapat. 1 menitnya mesin mampu menutup 95 kaleng loh. Sekarang cuci untuk menghilangkan sisa-sisa minyak pada kaleng. Sip deh. Sekarang siap kita sterilkan deh. Tahap sterilisasi butuh waktu selama 80 menit. Sterilisasi digunakan untuk membunuh mikroba pada makanan. Semua produk kalengan harus melewati sterilisasi loh. Ini untuk menjaga ketahanan produknya. Tahap sterilisasi ini membuat tuna bumbu balado bisa awet sampai 3 tahun loh. Oke, sekarang tinggal diberi label deh. Setiap 1 kaleng tuna bumbu balado dijual seharga Rp18.000. Tuna bumbu balado tidak hanya cocok jadi pelengkap nasi loh, tapi bisa menjadi isian roti sandwich. Saat berkegiatan luar seperti ini, pas banget nih cari yang praktis tapi tetap bergizi. Ikan tuna mengandung omega 3 yang jumlahnya 28 kali lebih banyak dibanding ikan air tawar. Dan pastinya mengandung protein juga. Si Embul ngambil kayu aja lama banget. Pasti akal-akalannya nih, biar nggak disuruh masak. Udah matang belum, Pak? Duh, ini dia nih. Lama banget sih ngambil kayu doang. Jadi lama nih matangnya. Ini nih di dalam perut udah pada teriak-teriak nih, Bul. Sabar dong, Pak. Nih, Embul tambahin kayunya. Kebangetan banget kamu, Bul. Waduh. Yah, maaf, Toga. Buru-buru aja sih. Nih, masak sendiri aja deh. Yah,
Gak jadi lapar, Pak. Keroncongannya udah pindah lapak. Kagak laku di perut Oga. Waduh, Pak Oga, gitu aja ngambek. Unyil mau berbagi resep kudapan kaya protein buat berbuka puasa nanti nih. Bikin rolade kornet ikan tuna yuk. Yap, kornet tapi dari ikan. Sudah pernah coba belum? Nih, kita siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama ada roti untuk pembungkus kornetnya. Pastikan roti benar-benar tipis, biar mudah digulung. Yap, rolade memang identik dengan teknik menggulung makanan. Sesuai dengan asal katanya, yaitu roller yang artinya menggulung. Oleskan mayones. Supaya makin sehat, tambahkan sayuran seperti selada, tomat, dan pastinya timun. Soalnya 95% kandungan timun merupakan air. Jadi bisa memberikan efek dingin di tubuh dan mencegah dehidrasi selama kita berpuasa. Oke, tambahkan kornet tunanya ya. Daging tuna sangat bagus untuk nutrisi di masa pertumbuhan. Selain protein, kandungan seleniumnya juga tinggi, sehingga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Oke, sip, tinggal gulung deh. Supaya tidak hancur, lumuri dengan telur dan tepung roti ya. Tepung roti ini juga bakal bikin roladenya tambah renyah. Goreng dengan minyak panas. Dan jadi deh, mudah kan? Yummy lagi. Oh iya, aslinya kornet tuna yang jadi isian rolade ini sudah dimasak dan diolah bersama bumbu loh. Cekidot ke pabriknya yuk, kita kemon. Kornet tuna hanya dibuat menggunakan ikan tuna yang masih segar. Cirinya adalah warna terang mengkilat pada kulit ikan. Sortir ikan berdasarkan ukurannya ya. Ukuran ikan tuna di sini berkisar 1 sampai 2 kg per ekornya. Ayo baris, buang dulu semua isi perut ikannya. Selain dibikin jadi kornet, ikan tuna di sini bakal diproses menjadi lebih dari 10 jenis olahan. Selain dalam negeri, pabrik ini juga mensuplai kebutuhan tuna kaleng ke berbagai negara loh. Sekarang waktunya masak. Masukkan ikan tuna ke dalam mesin masak selama 20 menit. Dengan kisaran suhu antara 95 sampai 98 derajat Celcius. Selesai masak, langsung kuliti deh. Wah, cepat banget ngulitin tunanya. Setiap hari pabrik ini mampu memproduksi olahan ikan tuna sampai 4,5 ton loh. Ah, pantesan aja kerjanya cepat banget. Buang kulit, duri, dan kepala ikan untuk menjaga kualitasnya. Tapi ini nggak dibuang kok, karena masih bisa diolah kembali menjadi pakan ternak. Setelah itu, suwir daging ikan menjadi bagian besar dan kecil, sambil sortir kembali duri-duri yang masih menempel pada daging. Jangan lupa timbang, agar pas dengan komposisi bumbu kornetnya nanti. Nah, ini dia rahasianya. Ada tambahan kentang dalam kornetnya. Wih, kandungan nutrisinya makin lengkap nih. Kentang punya serat lebih tinggi dari gandum. Jadi sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan kita selama berpuasa. Yuk, campur daging tuna, kentang, dan juga bumbu-bumbunya. Seperti bawang bombay, bawang merah, serta bahan lainnya. Cering! Wadah kaleng-kalengnya sudah ngantri tuh. Isi masing-masing kaleng dengan kornet tuna sebanyak 240 gram. Oh iya, ada sedikit tips nih dalam memilih masakan kalengan seperti ini. Hindari kaleng yang sudah penyok ya, karena kalau kalengnya penyok, lapisan aluminium di dalamnya akan terkelupas. Akibatnya, kaleng bisa berkarat. Makanan pun jadi terkontaminasi deh. Ingat ya, jangan sampai lupa. Lanjut, masukkan kaleng ke dalam mesin vakum. Adanya semprotan uap panas ini membuat udara keluar dari dalam kaleng. Setelah itu kunci makanan supaya rapat. Setiap menit mesin ini bisa menutup lebih dari 100 kaleng loh. Mantap. Oke,
Oke, sekarang kita sterilkan kornet tuna kalengannya. Caranya cukup panaskan selama 80 menit. Bakteri dan kuman dijamin mati deh. Kornet tunanya jadi awet sampai 3 tahun. Nah, ini dia hasilnya. Makanan praktis dalam kaleng dengan harga yang ramah kantong. Pas banget deh buat jadi menu sahur ataupun berbuka. Mantap! Sambil nunggu Den Unyil, mancing dulu ah. Siapa tahu dapat ikan tuna. Asik. Tarik terus. Itu kan Yeeha. si Embul. Waduh. Ah, tolong. Ternyata nggak dalam airnya. Duh. Tapi tetap aja Loh, apes. Auga, katanya mau ikut Unyil. Kok malah berenang sih, Pak? Siapa yang berenang sih, Den? Pak Uga kecebur nih gara-gara simbol. Padahal udah husuk mancing ikan tuna. Mancing ikan tuna kok di pinggir kayak gini, Pak? Ya mana ada, Pak Uga. Si Unyil, yuk kita kemon.